Halo, kembali lagi bersama gue Ray, dan hari ini gue akan mereview sebuah speaker, yaitu Harman Kardon Onyx 5. Harman Kardon Onyx 5 ini dibanderol seharga kurang lebih 2,8 juta rupiah. Berbeda udah nggak terlalu jauh sama adiknya Harman Kardon Onyx 4. Dia memang mempunyai beberapa perbedaan. Salah satunya mengenai jumlah driver yang di Onyx 5 ini menjadi mono alias 2 buah, sedangkan di Harman Kardon Onyx Studio 4 itu mempunyai 4 buah. Tapi gimana mengenai sound quality-nya? Langsung aja yuk kita bahas. Ini dia Harman Kardon Onyx Studio 4. Oke, pertama-tama kita bahas dari build quality dan bentuknya. Kesan pertama, gue melihat bentuk Harman Kardon Onyx Studio 5 ini, jujur gue merasa aneh karena bentuknya itu kayak tas cewek gitu, tapi semakin lama dilihat semakin gak berasa aneh lagi sih, jadi kayak udah terbiasa aja. Terus pertama kali gue megang, gue merasa ini tuh build quality-nya bagus. Bahan atasnya ini berbahan kayak steel gitu dan dilapisi full fabric yang build quality dan jahitannya tuh lumayan rapi. Tapi ada sedikit aja kekurangan, kayak misalkan di bagian depannya ini kayak kalau kalian pencet tuh lentur banget gitu, kayak mungkin plastiknya agak tipis. Terus positifnya dari bahan yang full fabric gini tuh jadi gak bisa baret. Kalau seperti Harman Kardon Onyx sebelumnya yang belakangnya tuh berbahan plastik, gampang baret, jadi kayak kesenggol dikit tuh langsung baret gitu. Tapi kalau ini aman gitu. Terus ada 5 tombol di depannya. Tombolnya sih seperti speaker Bluetooth yang lain, ada volume, on off, play pause, dan Bluetooth. Di depannya sini ada Harman Kardon, dan ini lumayan bagus ya. Ini cuman kalau gua lihat agak miring sedikit di emblem Harman Kardonnya ini. Terus di bagian bawahnya ada karet kayak gini dan udah nggak ada kakinya lagi seperti di Onyx sebelumnya. Ya berarti kalau menurut gue itu jadi bagus, jadi simpel dan lebih gampang buat dibawa-bawa. Terus belakangnya sendiri polos dan cuman ada 3 soket, yaitu soket aux, soket power, sama micro USB nih buat kayak update-update gitu kayaknya. Persis sih udah soketnya sama Harman Kardon Onyx 4. Oke, jadi untuk build quality-nya gue nggak ada masalah, dan menurut gue build quality-nya ini cukup bagus. Sekarang kita lanjut mengenai, gue mau membahas dari kekurangannya dulu ya. Di Onyx 5 ini, gue udah memakai Onyx 5 ini kurang lebih sekitar 1 minggu lebih deh gue memakai, dan cukup intens, jadi gue mencari tahu apa sih kekurangannya. Jadi yang pertama yang gue rasakan itu berat. Onyx 5 ini mempunyai berat 2.900 gram atau 2,9 kilo, yang berarti lebih berat 900 gram daripada Onyx 4. Kalau kalian ngangkat, kalian akan berasa banget ini berat gitu. Tapi pegangan kayak gini tuh lebih enak buat kalian bawa dibandingkan Onyx 4 yang cuman kayak dikit gitu pegangannya. Terus yang kedua itu tetap gak ada baterai indikator di Onyx Studio 5 ini, jadi kalian nggak akan tahu kapan habisnya baterainya di Onyx Studio 5 ini. Dan cuman ada lampu LED kecil yang kalau udah lowbat itu jadi warna merah di lampunya itu. Terus selanjutnya dia nggak bisa connect sama Onyx 4 dan JBL yang lain, dia udah nggak ada Connect Plus, jadi itu juga salah satu handicap kalau kalian punya Onyx 5 dan JBL. Dia bisa TWS sesama Onyx 5, dan TWS-nya itu tapi cuman bisa pairing sebagai party mode, jadi kayak nge-clone, bukan sebagai stereo kiri dan kanan. Jadi ini nggak bisa buat stereo, padahal kalian mengkonekkan 2 speaker gitu, hanya berfungsi sebagai party mode aja. Terus apalagi ya yang perbedaannya itu, oh ya, yang paling disayangkan di Onyx Studio 5 ini udah nggak ada built-in microphone nih lagi. Itu menurut gue salah satu kekurangan yang
sayang banget sih, padahal di Onyx Studio 4 dan Onyx Studio 321 itu mempunyai mikrofon yang lumayan kepake buat gue karena mempunyai suara yang cukup bagus. Selanjutnya, dia mempunyai 2 buah driver, yang berarti dia udah nggak stereo lagi seperti Onyx generasi sebelumnya. Sebagai penggantinya, dia mempunyai mid bass lebih besar hampir 2 kali lipat dibandingkan Onyx generasi sebelumnya. Kalau di Studio 5 ini mempunyai mid bass berukuran 5 inch yang berarti udah hampir sama atau bahkan sama speaker-speaker bookshelf yang mempunyai ukuran mid bass itu 5 inch. Dan 1 buah tweeter. Sedangkan kalau di Onyx 4 kan punya mid bass itu 3 inch kali 2. Terus apa lagi ya? Oh iya, dia juga gue cobain nggak bisa di-connect ke aplikasi Harman Kardon. Jadi kalau kalian punya aplikasi Harman Kardon itu nggak bisa di-connect ke sini gitu. Dan belum ada sertifikasi IPX, jadi yang berarti dia sama sekali nggak tahan air dan nggak tahan debu. Intinya nggak bisa kalian pakai buat outdoor. Terus Bluetooth-nya juga kalau gua nilai masih ada sedikit delay. Dia masih menggunakan Bluetooth 4.2 ya, bukan Bluetooth 5. Kalau kalian buat streaming tuh masih ada sedikit delay yang gua rasakan di Onyx Studio 5 ini. Dan recharging time-nya itu masih lama banget. Dari 0 ke 100 itu butuh waktu sekitar 5 jam. Jadi menurut gue itu lama sih buat ukuran baterainya. Dan gue akan ngasih tahu poin positifnya dari Onyx 5 ini. Pertama, ngomongin charging time, dia mempunyai ukuran baterai itu sebesar 3280 mAh. Yang berarti sebenarnya tuh kayak cuma lebih kecil dikit banget dibandingin Onyx generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya kan 3000, yang sekarang ini 3280. Kayak kok nambahnya aneh banget gitu. Tapi poin positifnya berarti dia tidak menggunakan baterai yang sama generasi Onyx sebelumnya, yang berarti harusnya ada perbaikan dari masalah baterai bocor, karena Onyx generasi sebelumnya itu mempunyai masalah yang sama, yaitu baterainya gampang ngedrop. Tapi di Onyx 5 ini belum banyak report yang ngasih tahu kalau baterainya itu ngedrop. Jadi baterainya ini udah mempunyai generasi yang terbaru sih kalau yang gue tangkap ya. Jadi harusnya udah ada perbaikan. Namun untuk playtime-nya kan si Onyx sendiri ini mengklaim bisa sampai 8 jam. Gua ngetes di volume 100% itu hanya bertahan 2 jam 10 menitan kurang lebih. Dan itu jauh banget dari klaimnya yang mencapai 8 jam. Tapi kalau kalian memainkan musik di volume 70% yang berarti volume normal ya, volume average itu bisa bertahan sampai 5 jam, yang itu pun juga bukan angka yang bagus. Tapi mengingat wattnya ini bertotal 50 watt dengan baterai 3000 mAh ya wajar sih mempunyai kapasitas mainkan musiknya tuh cuman 3 jam sampai 5 jaman gitu. Jadi Onyx series untuk baterai nggak ada yang bagus dari dulu. Terus poin positifnya lagi, seperti yang gue bilang, ini tuh lebih enak buat kalian bawa-bawa karena megangnya lebih gampang, meskipun bentuknya itu bukan selera semua orang. Tapi gue akuin untuk kalian bawa-bawa jauh lebih enak dibandingin Onyx generasi sebelumnya. Build quality juga menurut gue lebih bagus dibandingin Onyx generasi sebelumnya. Nggak ada 2 kaki yang menurut gue di Onyx sebelumnya tuh rawan aja kalau ada 2 kaki gitu bisa patah atau apa kalau misalkan kalian punya anak kecil dan ketendang gitu. Dan poin positif yang terakhir yang gue rasakan dibandingin Onyx 4 itu, di Onyx 5 ini nggak ada perubahan suara baik kalian menggunakan AC adaptor maupun baterai mode. Jadi sama perubahan suaranya itu nggak ada drop meskipun kalian menggunakan battery mode. Jadi ini mempunyai watt output 50 watt yang berarti kalau sesama battery mode dia lebih besar 20 watt dibandingkan Onyx 4. Tapi kalau kalian
menggunakan AC adaptor, dia lebih kecil 10 watt dibandingin Onyx 4. Kalau gue lebih memilih kayak Onyx 5 gini, 50 watt stabil, mau baterai mau AC adaptor nggak masalah, karena basicnya ini speaker Bluetooth yang akan kita lebih sering bawa atau lebih sering taruh dibandingin kita colok gitu. Itu aja sih paling yang gue rasakan dari perbedaan di Studio 4 dengan Studio 5. Jadi sekarang gue akan masuk mengenai sound quality dari Onyx Studio 5 ini. Kesan pertama, gue dengerin Onyx Studio 5 ini mempunyai karakter yang masih mirip sama Onyx Studio 4, tapi ada beberapa perbedaan yang gue catat. Yang pertama, untuk di high frekuensinya, si Onyx 5 ini lebih smooth dibandingin Onyx Studio 4. Kalau gue udah pernah bahas di review Onyx Studio 4, high-nya itu ada sedikit harsh di Onyx Studio 4, tapi di Onyx Studio 5 ini jauh lebih smooth. Dan berarti itu gue lebih suka untuk high di Onyx Studio 5 ini. Untuk mid-nya, gue nggak merasakan perubahan yang signifikan dibandingin Onyx Studio 4. Dan oh iya, tadi untuk high-nya pun, untuk detailnya, gue juga nggak merasakan perubahan yang signifikan. Padahal si Onyx Studio 4 itu mempunyai 2 buah tweeter, tapi kayak detailnya tuh mirip sih sebenarnya, dan bahkan di sini tuh terkesan lebih smooth, yang berarti sebenarnya gue nggak terlalu merasakan perbedaan antara 2 buah tweeter dan 1 buah tweeter. Tapi yang paling berbeda itu di sektor bassnya. Gue merasakan si Onyx 5 ini mempunyai bass yang lebih deep lagi dibandingin Onyx Studio 4. Padahal Onyx Studio 4 tuh udah deep sih menurut gue ya. Untuk kelasnya tuh dia udah superior banget. Tapi di Onyx Studio 5 ini lebih deep lagi, karena mungkin dia mempunyai 1 buah subwoofer yang besar, jadi terasa lebih deep gitu. Oh iya, dia juga punya 1 buah pasif radiator ya di sisi kiri sini ya, dan pasif radiatornya itu pun berukuran cukup besar gitu. Jadi benefitnya itu bassnya itu lebih deep. Tapi untuk kualitas bassnya gue masih merasakan mirip atau paling berasa minor untuk lebih baiknya. Misalkan di Onyx Studio 4 itu lebih panjang buntutnya, kadang kemitnya itu lebih nyampur, tapi di sini sedikit lebih baik, tapi itu pun juga masih sama karakternya, masih menutupi frekuensi di midnya. Jadi kalau kalian membeli Onyx Studio 5 ini terus kalian menggunakan di ruangan kecil, at least kayak di studio gua ini berukuran sekitar 3x4, itu bassnya boomy banget. Jadi kurang cocok menurut gue ditaruh di ruangan kecil. Terus gue coba di ruangan yang lebih besar, kayak di ruangan 25 meter, itu suaranya baru enak menurut gue. Jadi kayak bassnya jadi nggak boomy, lebih balance. Tapi basicnya si Onyx Studio 5 ini bass banget sih menurut gue. Jadi kalau kalian suka dengan bass, ini cocok banget buat kalian. Basicnya itu karakternya. Dan karakter utamanya pasti karena mirip sama Onyx Studio 4, berarti lebih ke arah warm dan bassy banget. Jadi bagus apa enggak, selera ya kalau gue bilang. Sebenarnya buat musik-musik tertentu ini bisa enak banget loh. Kayak kalian style R&B itu enak banget di sini. Kalau EDM sih jujur gue jarang nyetel EDM ya. Paling gue pakai Onyx ini buat nyetel-nyetel lagu-lagu top 40 kayak zaman sekarang. Itu enak sih di sini, nggak ada masalah. Karena kalau gue dengerin lagu top 40 itu gue kadang-kadang nggak mementingkan masalah detail, masalah clarity. Gue tuh nggak terlalu mementingkan. Yang penting gue pasang di volume low atau volume mid dan gue berasa enjoy dan enak aja dengerinnya. Dan itu bisa gue dapetin di Onyx Studio 5 ini. Lagu yang nggak cocok di Onyx Studio 5 ini banyak sih menurut gue. Salah satunya rock. Gue cobain rock di Studio 5 ini, bassnya tuh agak keteteran. Jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu yang menggunakan double pedal itu,
bassnya kayak agak sedikit ketinggalan sih. Kalau gue bandingkan dengan Soundcore Motion Plus, si Motion Plus itu definisi bassnya jauh lebih bagus di lagu rock. Jadi dia memang presisi dan cepat gitu. Sedangkan di sini tuh kayak agak lambat dan gue jadi nggak enjoy nikmatinnya. Jadi pinter-pinternya kalian buat nge-match dengan selera lagu kalian aja. Terus yang kedua, untuk lagu-lagu jazz yang vokal jazz gitu, ini juga kurang cocok, apalagi kalau lagu jazznya itu menggunakan banyak bass gitar ya. Itu tuh kurang, karena bass gitar di sini tuh menurut gue jadi kayak mengganggu frekuensi lainnya tuh cukup parah sih. Jadi kayak bumi ngedengung banget, ya nggak enak deh menurut gue ya. Jadi ya itulah kekurangan dari Onyx Studio 5 ini. Tapi secara overall sebenarnya mid high-nya itu nggak jelek sama sekali loh. Bahkan gue bisa bilang mid high-nya itu sebenarnya bagus. Cuman nggak tahu kenapa si Onyx ini dari dulu nge-tuning itu selalu bassnya itu gede banget. Andaikan aja bassnya diturunin sama dia, dibikin balance, mungkin ini speaker bisa enak banget menurut gue suaranya. Tapi sayang aja bassnya terlalu dominan, jadi kayak nggak cocok sama semua jenis lagu. Paling itu aja sih yang bisa gue share mengenai Onyx 5 ini. Jadi menurut gue Onyx 5 ini rekomen apa enggak di harga 2,7 juta. Kalau kalian bass head, gue sangat amat merekomen Onyx Studio 5 ini, karena gue nggak yakin ada yang lebih bagus bassnya dibandingkan speaker Bluetooth lain. Bahkan sampai harga 4 juta pun gue nggak yakin ada yang lebih bagus dibandingin Onyx Studio 5 ini. Tapi kalau kalian suka dengan lagu yang mementingkan clarity, suka dengan suara-suara yang balance, jauhkan Onyx Studio 5 ini, karena nanti kalian akan kecewa. Di sini tuh clarity-nya kurang banget. Itu aja sih dari gua yang bisa gua share mengenai Onyx Studio 5 ini. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gua selanjutnya. When I